Begitu Injil merubah hidup orang. Dengarkan ya. Begitu Injil merubah hidup orang, nasib orang itu berubah, karakter orang itu berubah, masa depan orang itu berubah, semua hidup menjadi berubah. Dan ini ayatnya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada itu, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Dalam Yesus ada perubahan semuanya. Ayat 17, Paulus mulai meyakinkan Filemon, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Saudara, Injil adalah substitusi. Tahu kata substitusi itu? Pengganti. Jadi Paulus meyakinkan Filemon, memang kalau dia dulu karyawan yang jahat, karyawan yang kurang ajar, mungkin menipu atau mencuri, kita nggak tahu jelas. Tapi sekarang dia sudah berubah. Terimalah dia, Filemon, seperti engkau menerima aku. Jadi Paulus yakin Onesimus sudah berubah total, bahkan sudah sehebat Paulus. Bayangkan sampai seperti itu kalau kekuatan Injil itu bekerja. Saudara, orang-orang di sekitar kita harus melihat Yesus lewat kita. Katakan amin. Harus lewat cara kita berpikir, cara kita merasakan, cara kita mendengar, cara kita melihat, cara kita berkata-kata. Orang-orang sekarang sudah kasar, semua hidupnya egois, maunya sendiri, greedy, pokoknya macam-macam. Begitu kita hadir, ada suasana baru di tempat itu. Amin. Suasana baru karena kehadiran surga, kehadiran Yesus lewat kita yang jadi contoh. Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, nah ini kelihatan, pasti ada salahnya, ataupun berhutang kepadamu, substitutnya itu di sini. Tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. And if he has done you any wrong in any way or owes anything, do you charge that to my account? Berani enggak kita berkata kepada dunia dengan cara ini? Ada orang salah pada orang lain, kita yang maju. Aku yang tanggung. Aku yang buat itu. Saudara, kalau gereja berani buat itu, dunia akan sembuh dan akan pulih. Katakan amin. Pasti. Maka itu kapan saja, di mana saja, saudara ketemu orang, miliki rasa rakus untuk memenangkan orang itu. Miliki. Karena untuk itulah Yesus mati. Bayangkan sudah 2000 tahun. Sudah keberapa banyak kali kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan dunia sudah berapa ribu kali memperingatinya. Gereja sudah berapa ribu kali. Tapi kenapa masih ada orang yang belum mau percaya kepada Yesus? Sekarang kita gagal menyatakan Yesus. Karena waktu. Nggak bisa terus renungkan Matius 11 tadi itu. Lemah, lembut, dan rendah hati. Nggak ada yang lain, cuma itu saja. Nanti dunia akan melihat Yesus lewat kita. Saya cuma cerita. Tapi maaf buat panitia jadi bingung. Sampai tadi Bowo dan yang lain juga pikir saya datangnya baru hari ini, nggak kemarin. Saya yang memberitahunya. Tapi ya sudah lewat itu. Kenapa sekarang tiba-tiba harus berubah? Ya, karena ada satu jiwa di Belanda. Dia ini orang Belanda, tapi istrinya orang Indonesia. Nah, istrinya itu satu gereja dengan Cik Louis waktu di Cirebon. Saya kenal baik juga. Nah, mereka menikah 22 tahun. Ternyata si suami ini belum mau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi ketika istrinya tahun lalu, dokter memvonisnya kena kanker, lalu awal November operasi, rahimnya diangkat, kandungannya diangkat, sembuh total, tidak ada apa-apa. Nah, sejak itu si suami ini mulai percaya Tuhan Yesus. Karena waktu istrinya sakit, dia nggak mau kehilangan istrinya. Nah, dia berpikir mungkin gara-gara aku. Udah, jadi dia mulai percaya. Dan baru kali itu dia mulai rajin ke gereja. Februari tanggal 9, itu ada kebaktian besar. Ketemu, nggak ada apa-apa. Karena sudah sehat, dokter bilang sudah sembuh, tidak ada apa-apa, sudah bersih kansernya itu. Itu 9 Februari, saudara. Nggak ada apa-apa. 21 Februari, 21 atau 22, itu hari Senin. Dia tuh merasa ada yang aneh di perutnya. Lalu dia periksa, waktu itu kami masih di sana, kami masih di Belanda.
Semua kami terkejut hasil dari dokter. Dengan tiba-tiba kanker itu muncul lagi di bagian lain. Dan langsung sudah kena ke ginjalnya, ke levernya. Syok ini suaminya. Semua kami juga kaget. Tanggal 25 Februari kami ke rumah sakit. Ya, jadi 21 langsung masuk rumah sakit. Enggak, dokter bilang jangan lama-lama. Nah, dari 21 Februari itu masuk rumah sakit. 25 Februari kami kunjungi, dia masih sehat. Saudara, tapi dokter bilang rasanya sudah enggak bisa diapa-apakan lagi. Tanggal 17 Maret kami kunjungi lagi ke rumah sakit, sudah makin parah. Tapi suaminya tetap berdoa. Dia minta Tuhan berikan dia panjang umur, beri dia hidup. Saudara, itu terakhir kami ketemu 17 Maret. Tanggal 25 Maret dia meninggal. Saudara, yang saya pikir langsung suaminya tadi. Jangan sampai dia kecewa dengan Tuhan. Nah, kebetulan visa saya masih hidup. Saya berunding dengan istri saya. Saya rasa saya harus pergi ke Belanda. Tapi karena waktu yang mendesak ini, ada retreat di sini. Pemakamannya hari Kamis kemarin tanggal 1. Wah, berunding betul. Saya tanya ke Tuhan, kehendakmu yang jadi saya mesti buat apa? Yang paling perlu ngurus tiketnya dulu. Nah, saya kalau ngurus tiket itu minta saudara Iwan yang ada di Sydney. Ya, karena dia cepat kalau ngurus itu. Padahal dia bukan travel agent. Dia kaget karena dari awal saya sudah ngurus tiket ke sini, tapi ada perubahan. Seperti saudara tahu bahwa tanggal 7 April, nah pas tanggal 17 Maret kami di rumah sakit itu yang di Belanda, saya dapat telepon bahwa tanggal 7 April nanti saya akan diwawancarai. Kalau saudara pernah dengar acara TV di Indonesia Metro Kick Andy itu, kaget juga saya. Sampai masukin nggak bisa cepat begitu. Enggak, saya tawar apa bisa tanggal lain tidak? Karena masalahnya kan saya di sini. Nah, tanggal 8 itu saya berangkat dari Auckland ke Sydney. Tiket sudah beres semuanya. Nggak bisa. Ya terang aja harus saya ngikutin mereka. Masa mereka yang ngikutin saya, Metro itu kurang ajar betul. Nggak bisa ditawar. Nah, akhirnya saya bilang pada Pak Iwan itu, tolong ubah. Wah, ubah saya kena cancellation fee. Oke, nggak apa-apa. Walaupun nggak terlalu mahal, oke lah. Udah dirubah tuh tiket itu. Tiba-tiba ini meninggal. Saya rasa harus ke sana. Bagaimana ini? Nah, kalau saya ke sana, saudara, saya tuh cari tiket susah untuk bolak-baliknya. Nah, satu-satunya yang bisa itu, saya cuma hanya 9 jam di Belanda. Saudara bayangkan itu bukan transit, itu bukan transit. Memang harus pergi ke sana. Waktu Iwan dengar saya minta ngurus begitu, itu nggak bisa ngomong. Ini serius. Iya. Wah, carinya susah. Terus setelah mepet lagi waktunya ini, saya bilang gini aja Wan, jujur ya kamu, susah atau mahal? Beda loh, saya bilang begitu. Dia tertawa waktu saya tanya begitu. Habis ini nggak jawab-jawab. Ayo sekarang kamu ngomong, susah atau mahal? Kan aneh bukan pertanyaannya. Dia bilang, dua-dua. Ya susah, ya mahal. Oke, pertanyaan terakhir. Tapi bisa dapat tidak? Bisa. Ya udah, kerjakan saja kalau itu asal ada. Mahal, nggak apa-apa. Saya bilang uang bisa dicari kapan-kapan. Tapi ini orang lagi susah ini. Walaupun cuma sebentar saya ingin dampingi dia. Saudara, akhirnya dapat tiket. Ya itu tadi. Saya tiba jam 10 pagi. Itu hari Rabu. Jam 6 sore saya harus terbang ke sini. Itu orang yang tahu semua berkata kamu itu gila. Tapi di Belanda saya jadi kesaksian yang luar biasa. Sampai berapa orang yang tahu hari itu saya datang cuma 9 jam. Mereka tuh baru tahu, oh ini artinya kasih itu. Hanya untuk ketemu satu orang itu. Jadi dalam Selasa pagi saya berangkat dari Nabire. Itu jam 5 pagi. Ke Biak, dari Biak ke Jakarta, dari Jakarta ke Singapura, dari Singapura ke Frankfurt, Frankfurt ke Amsterdam, turun sebentar, mandi-mandi, habis makan ketemu orang itu, menghibur, doakan, balik lagi ke airport. Dari Frankfurt saya dari Amsterdam ke Frankfurt, Frankfurt Kuala Lumpur, Singapura, karena pakai Kuala Lumpur,
Singapura ke Kuala Lumpur, ketemu Amos, Kuala Lumpur langsung ke Auckland. Begitu Injil merubah hidup orang. Dengarkan ya. Begitu Injil merubah hidup orang.